Rame-rame menghujat Tapera. Kini, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker merespon penolakan penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau Tapera pada 20 Mei 2024. Dan ini adalah penjelasannya. Bahwa Tapera membebani para pekerja. Sudah tipis semakin miris begitu katanya, Bu. Nah, bagaimana menjawab isu tersebut, Bu? Sebenarnya kalau kita lihat di Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 tahun 2003 di pasal 100 itu sudah terbunyi dari 2003 ya, bahwa pekerja itu berhak mendapatkan fasilitas kesejahteraan pekerja. Ini amanat Undang-Undang 13 dan itu adalah menjadi beban bersama. Bahkan pemberi kerja pun, pengusaha juga wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja. Apa saja kesejahteraan pekerja? Termasuk di dalamnya adalah rumah bagi pekerja. Nah, jadi Tapera ini adalah dari mulai Undang-Undang nomor 6 ya, Undang-Undang 4 nomor 2016 itu sudah sangat harmoni dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu menyediakan perumahan bagi para pekerja. Apalagi tadi disampaikan oleh Bapak Muldoko, masih banyak sekali saudara-saudara kita yang belum memiliki rumah. Nah, kemudian jadi karena ini bukan iuran, ini adalah tabungan dan berlaku bagi pekerja yang memiliki gaji upah di atas upah minimum dengan komposisi hitung-hitungan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru. Sebenarnya insya Allah ini tidak memberatkan, tapi sekali lagi nanti kita bicarakan secara detail. Dan bukan cuma untuk memiliki rumah, bagi pekerja atau buruh yang sudah memiliki rumah, maka jika dia peserta Tapera, maka bisa diambil uangnya secara cash ketika masa pensiun atau ketika beliau sudah tidak mau menjadi peserta Tapera. Dan ekspresi yang disampaikan pada saat ini di berbagai media oleh teman-teman serikat pekerja, pengusaha bahwa gaji sudah miris di bawah upah minimum, itu kan tidak termasuk dalam cakupan kepesertaan Tapera. Mereka diekskludkan gitu. Jadi sekali lagi ini hanya berlaku bagi pekerja buruh yang gajinya di atas upah minimum provinsi maupun di atas upah. Tapera hanya berlaku bagi karyawan ataupun buruh yang gajinya lebih daripada UMR di provinsi ataupun di kota itu, sehingga tidak membebani karyawan ataupun buruh yang gajinya di bawah UMR. Jadi ini sangat jelas sekali. Lalu apa keuntungan bagi buruh Tapera itu? Dan ini adalah jawaban daripada Himpera. Tapera nggak ada ruginya buat masyarakat. Ingin menyampaikan bahwa ini sangat berguna untuk masa depan di bidang perumahan mereka semuanya. Mungkin benar kurang sosialisasi. Jadi pandangan saya sebagai developer, sebagai asosiasi yang bergerak di perumahan ini nggak ada ruginya sebenarnya buat masyarakat kita, karena itu uangnya utuh, bahkan nanti bernilai tambah. Dia nanti biasanya dipakai untuk DP-DP rumah mereka yang akan mereka ambil, bahkan bisa diambil di awal. Jadi begitu menjadi anggota, dia sudah bisa ngambil di awal. Cuman dia kemudian menabung untuk menggantikannya itu. Jelajahi cara. Jadi jelas ya, tidak sampai pensiun, tetapi kalau Anda menjadi anggota Tapera, kemudian Anda ingin membuat ataupun ingin memiliki rumah, Anda bisa mengambil sendiri, mengambil duluan. Jadi jelas ya, ini Tapera bisa diambil di depan. Artinya bila Anda sudah menjadi anggota Tapera, Anda ingin membuat rumah, maka bisa diberikan rumah itu. Kemudian Anda tinggal menabung tiap bulan atau menyicil tiap bulannya. Begitu kata Ketua Himpera. Mengenai Tapera ini gue bingung ya. Masyarakat tuh mengeluh karena nggak bisa beli rumah. Tapi pas dipaksa sama pemerintah untuk menabung 3% buat beli rumah, keberatan juga. Lah kan koplak. Nah, kita pahami dulu ya. Gen Z, millennials, diperkirakan tidak akan pernah bisa membeli rumah gara-gara hidup mereka terlalu konsumtif. Zaman dulu orang kalau mau berhemat gampang, gak usah keluar rumah, jadinya gak belanja. Hari ini gak keluar rumah pun bisa belanja pakai e-commerce. Habis itu gak punya uang pun bisa belanja pakai pinjol. Nah, ini yang bikin generasi sekarang gak akan pernah bisa menabung karena gak bisa menahan diri untuk membeli barang-barang yang kebutuhan jangka pendek. Akhirnya pemerintah harus memaksa untuk nabung 3% melalui Tapera ini. Secara prinsip gue setuju, terlepas dari cara pengelolaan dananya ya, itu bisa kita bicarakan belakangan. Tapi secara prinsip gue setuju.
Bang, tapi kan kalau gaji 5 juta 3% cuma 150 ribu. Cuma 1,8 juta sebulan. Kalau 20 tahun cuma 36 juta. Ini kan tabungannya berbunga ya bos. Kalau kalian pakai bunga 5% aja, nabung 150 ribu, 20 tahun itu bukan 36 juta, tapi 61 juta. Itu kalau bunga 5%. Kalau bunga 7% bisa 70 juta. Tapi bang, nggak ada rumah bisa dibeli dengan harga 60 juta. Lah, ini kan tabungan bisa puluhan tahun, 20 tahun. Emang lu berharap sampai 20 tahun gaji lu cuma 5 juta? Kan lu pasti berharap gajinya akan naik dan kemampuan lu beli rumah juga akan naik dong. Lagi pula, dengan adanya Tapera ini, harga rumah itu bisa turun. Gimana caranya? Nah, itu kita bahas di video lain. Kalian yang cicil KPR, kalian pasti nyesel banget nggak nungguin Tapera. Kenapa? Karena bunga Tapera ini super murah. Nah, kita pahami dulu, kalau kalian nyicil rumah di KPR, kalian biasanya dikasih bunga fix selama 3-5 tahun, lalu dilanjutkan dengan bunga floating, yang bisa mencapai 12% setahun. Nah, dengan Tapera ini, kalian bisa mendapatkan bunga fix hanya 5% selama tenor maksimal 30 tahun. Kalau rumah kalian harga 500 juta dan DP 50 juta. Kalau menggunakan KPR pada umumnya, dengan bunga fix 8,8% selama 3 tahun dilanjutkan dengan bunga floating, maka kalian akan membayar 3,5 juta per bulan di 3 tahun pertama dan 4,5 juta di sisa tenor berikutnya. Total bunga yang kalian bayar itu 1,1 miliar, padahal pokoknya hanya 450 juta. Nah, dengan nilai yang sama, rumah 500 juta, DP 50 juta, total pokok 450 juta, kalian hanya perlu membayar 2,4 juta, selisih hingga 2 juta per bulan selama 30 tahun flat. Dan dengan demikian, kalian mendapatkan bantuan dari pemerintah senilai 700 juta dalam bentuk penghematan bunga karena menggunakan Tapera. Nah, gimana nggak para oligarki properti ini teriak-teriak dengan program Tapera ini? Karena selain mereka tidak bisa lagi menjual rumah kecil dengan harga mahal, mereka juga tidak akan bisa mendapatkan komisi bunga dari KPR yang selama ini mereka dapatkan. Bang, tapi kita trust issue nih dengan pemerintah yang mengelola dana. Nah, untuk pengelolaan dana, kita bahas di konten berikutnya. Ini Tapera yang maksa warganya untuk kena 3% lagi dari penghasilan. Memang banyak kontroversi, dan ini tuh wajib. Tapera atau tabungan perumahan rakyat, sampai diplesetin sama orang ya, tambahan penderitaan rakyat. Banyak orang nggak tahu tuh sebenarnya udah dari tahun 2020. Dan pasal ini emang kesannya kayak memeras warga. Gaji udah dipotong PPH, potong BPJS, dipotong lagi sama Tapera. Sebelum dijudge, coba gue jelasin skemanya. Intinya 3% iuran dari rakyat itu digunain jadi modal awal Tapera, disalurin ke BP Tapera. Dananya dikumpulin lewat KSEI, Bank Wastudian, dan diawasin sama OJK. Nanti itu diputar sama manajer investasi. Dan kalau dicek dari website mereka, emang tujuannya sebenarnya ada dana 1,5 triliun rupiah untuk disalurin ke 11.000 rumah lewat skema KPR. Apa untungnya nih buat orang yang nyetor 3% itu? Dibagi kedua, orang yang di bawah penghasilan 8 juta itu bisa dapat KPR, KBR, KRR khusus untuk rumah pertamanya. Suku bunganya rendah, tenornya maksimal 30 tahun, tapi cuma berlaku sekali seumur hidup. Limit-limitnya di sini gue taruh di layar. Nah, tapi orang yang penghasilannya di atas 8 juta gimana? Ya nggak bisa. Tetap harus setor, tetap. Tapi duit yang dikumpulin itu kayak dana pensiun. Kalau nanti kita stop pekerjaan, duitnya dibalikin setelah dikelola sama mereka. Mostly bakal diputar ke aset-aset ini. Sebenarnya gue ngerti asal-usul tujuan itu bagus. Harga rumah naik terus dan warga Indonesia tuh emang kayak harus dipaksa untuk nabung. Kontroversinya apa nanti bakal ada kasus kalau ada penyalahgunaan dari pihak yang berwenang. We'll see lah, karena batasnya tuh pendaftaran sampai 2027. Kalau kerjanya di perusahaan, 0,5% ditanggung perusahaan, 2,5% ditanggung pekerja. Kalau kerja lepas kayak freelance, full 3% harus kita tanggung semua. Menurut kalian gimana? Apa ini kayak pemaksaan nabung yang harusnya nggak dilakuin? Apa harusnya kita nabung sendiri aja? Gaji kamu bakal dipotong buat tabungan rumah. Ini adalah hal yang lagi rame dan aku pengen banget bahas. Jadi ya, baru aja ada aturan yang diteken sama pemerintah kalau gaji kamu bakal dipotong buat Tapera atau tabungan perumahan rakyat. Total gaji yang dipotong ini 3%, di mana 2,5%-nya dipotong dari gaji pegawai, sisanya dibayar perusahaan. Nah, ini yang bakal kena itu hampir semua jenis pekerjaan. Gak cuma PNS, BUMN aja, tapi juga TNI, Polri, sampai pegawai swasta. 2,5% tuh berapa sih? Kalau kita coba hitung pakai UMR Jakarta yang 5 jutaan, maka besaran iuran 2,5% yang dipotong itu kira-kira 126 ribuan per bulan. Terus itu tabungannya nggak bisa ditarik sewaktu-waktu, cuma bisa ditarik di jangka waktu yang lama. Dan bisa diambilnya pas kamu udah pensiun, pas usia 58 tahun, atau kalau udah meninggal. Gara-gara aturan ini, ya banyak banget kritiknya. Banyak yang ngerasa potongan ini nggak terlalu perlu dan malah jadi beban karena gaji yang sekarang kita dapat aja itu udah banyak potongannya. Kayak pajak penghasilan, BPJS Ketenagakerjaan, dan lain-lain. Belum lagi harga kebutuhan sehari-hari yang nggak makin murah. Nah, kalau menurut kamu gimana? Kamu ada pendapat nggak soal ini? Coba komen ya. Ya ampun, gaji seadanya gini masih dipotong aja loh. Tapera ini gimana ceritanya sih?
Tapera itu singkatan, Tabungan Perumahan Rakyat. Tapera adalah badan khusus yang dibikin pemerintah buat menghimpun dan nyediain dana murah buat pembiayaan rumah. Terus kenapa sampai motong gaji karyawan? Siapa yang ngatur? Ada aturannya, ketentuannya di PP nomor 21 tahun 2024. Ini udah diteken Presiden Jokowi tanggal 20 Mei 2024. Yang kena potongan siapa aja? Di pasal 5 disebut, pekerja yang wajib jadi peserta Tapera adalah telah berusia paling rendah 20 tahun dan berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum. Gak cuma PNS saja yang kena. Gaji PNS, karyawan swasta, sampai freelancer bakal dipotong buat simpanan Tapera ini. Di pasal 7 lebih lengkap lagi soal jenis pekerja yang jadi peserta Tapera. Berapa banyak potongannya? Di pasal 15 dijelasin besaran simpanannya, yaitu 3% dari gaji. Tapi 3% itu dibagi, pemberi kerja 0,5% dan peserta sebesar 2,5%. Tapi kalau freelancer ditanggung penuh 3%-nya. Kalau pekerja yang udah punya rumah, tetap harus ikutan. Kalau lihat kriteria di pasal 5 PP Tapera sih, berarti harus tetap ikutan. Nanti setiap bulan di tanggal 10 tuh kena potongan 3%-nya. Duh, udah resmi ya? Berarti bulan depan gaji aku dipotong dong. Belum tentu, karena pemberi kerja wajib daftarin pekerjanya sebagai peserta Tapera paling lambat 7 tahun sejak PP nomor 25 tahun 2020 berlaku. Berarti ya deadline-nya di tahun 2027 mendatang. Nggak ada yang protes atau nolak gitu? Ada kok. KSPSI merasa kalau kebijakan ini lebih banyak merugikan buruh. Presiden Aspek Indonesia juga menilai kebijakan Tapera untuk pekerja swasta ini masih ngawang alias belum jelas. Oh gitu ya, aku mau sih punya rumah, tapi perlu berapa lama dipotong Tapera? Ya ampun, gaji seadanya. Bagi yang sudah punya rumah, kenapa juga kemudian diwajibkan dan apa manfaatnya? Pertumbuhan demand setiap tahun, ini data statistik juga, 700.000 sampai 800.000 keluarga baru yang belum punya rumah. Jadi kalau hanya mengandalkan pemerintah saja, nggak akan ngejar sampai kapan backlognya mau selesai. Ya. Makanya perlu ada grand design dengan melibat sertakan masyarakat untuk bersama-sama pemerintah bareng-bareng ini. Dan konsepnya bukan iuran, nabung. Konsepnya adalah nabung. Yang sudah punya rumah, ya dari hasil pemungutan tabungannya, sebagian digunakan untuk mensubsidi biaya KPR bagi yang belum punya rumah. Ya tadi prinsip gotong royong di undang-undangnya itu. Pemerintah, masyarakat, yang punya rumah, bantu yang belum punya rumah.